Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita, yaitu tentang pembacaan hadis-hadis yang ada dalam kitab Matan Arba'in, yang pada kesempatan ini sudah sampai di hadis ketiga, yaitu tentang Arkanul Islam, rukun-rukun Islam. An Abi Abdurrahmani Abdullah bin Umar bin Khattabi radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, yang pertama adalah bersyahadat atau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salati, dan mendirikan salat. Wa itaiz zakati, menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, menunaikan haji. Wa shaumi ramadhana, dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya Islam itu terbangun di atas 5 fondasi. Sebagaimana dijelaskan, ai faman ata bihadil khamsi faqad tamma islamu. Barang siapa yang melaksanakan kelima hal tersebut atau 5 hal pokok Islam itu, maka sempurnalah Islamnya. Kama annal baita yatimmu bi arkanihi, sebagaimana sebuah rumah yang sempurna dengan rukun-rukunnya. Kadzalikal Islam yatimmu bi arkanihi wa hiya khamsun. Begitu juga dengan Islam yang sempurna rukun-rukunnya dengan 5 pokok tersebut. Wajib tasbih, segi persamaannya adalah annal bina al-hissi, bangunan yang nampak itu idza inhadam, apabila runtuh sebahagian rukun-rukunnya maka tidak sempurna. Jadi persamaan dengan bangunan itu adalah bahwasanya bangunan yang terlihat itu kalau sebahagian tiang-tiangnya roboh atau tiang-tiangnya tidak kuat atau rusak, maka tidak sempurnalah dia sebagai sebuah bangunan. Itu diibaratkan seperti rukun Islam. Jadi apabila salah satu rukun tidak terlaksana kita sebagai seorang muslim, maka sungguh tidak sempurna Islam kita, tidak sempurna Islam seseorang. Kenapa? Karena tiangnya salah satunya adalah roboh. Misalkan kita membuat sebuah bangunan, mendirikan sebuah bangunan, itu ada tiang pokoknya harus 5. Ternyata salah satunya itu tidak ada, maka bangunan itu tidak sempurna. Kenapa? Karena memang pokoknya untuk bangunan itu harus ada 5 tiang. Begitu juga dengan Islam. Ya, pokok Islam itu ada 5 pokok. Maka apabila sempurna semuanya, maka sempurna Islam seseorang. Walidha qala sallallahu alaihi wasallam, untuk itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, sungguh dia telah merobohkan agama. Di dalam hadis ini disebutkan salat saja. Salat apabila tidak dikerjakan maka seolah-olah dia merobohkan agama. Karena sholat di dalam hadis ini
disebutkan sebagai tiang agama. Ya. Begitu juga dengan puasa. Puasa juga tiang agama. Ini dikiaskan dengan sholat. Walaupun di dalam hadis tidak disebutkan as-shaumu imaduddin, puasa itu tiang agama, tetapi ini sama dengan sholat. Yaitu meninggalkan puasa sama seperti meninggalkan sholat. Kalau dikatakan meninggalkan sholat sebagai bentuk penghancuran terhadap agama, begitu juga dengan meninggalkan puasa. Begitu juga dengan meninggalkan zakat apabila sudah mampu atau sudah mencapai nisab haul dan nisabnya. Karena nanti seperti haji, yaitu bagi orang yang mampu secara fisiknya, mampu secara badannya. Ya, barang siapa yang meninggalkan salah satunya, maka dia telah melumpuhkan agama. Yang pertama, syahadat Allah ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyembah Allah hanya semata-mata karena Allah, tidak ada sekutu baginya. La ma'bud illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Baik itu yang nampak terlihat maupun yang ada dalam diri kita, yaitu perasaan kita menyembah Allah, tetapi niat kita bukan untuk Allah. Maka ikrar syahadat ini maksudnya adalah semata-mata setiap yang kita lakukan ibadah adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan bersaksi maksudnya mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah yang terakhir, Rasul Allah yang diutus ke umat manusia. La Nabi Abad, tidak ada Rasul setelah ya, kalau ada hari ini orang-orang yang mengaku sebagai Nabi akhir zaman, berarti itulah bohong. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan penutup segala nabi. Dan harus kita yakini, mengakui Nabi sebagai Rasul bukan hanya pengakuan lisan, tetapi juga meyakini apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meyakini akan sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan hanya mengakui secara lisan, tetapi meyakini di dalam hati bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Ya. Sebagaimana kepercayaan Abu Bakar kepada Nabi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mendirikan sholat. Sholat menjadi rukun yang kedua di dalam pokok 5 yang harus ada pada seseorang Muslim. Yaitu sholat itu merupakan rukun yang kedua. Sholat dengan khusyuk sampai lahir inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau sudah tingkatan mencegah perbuatan keji dan munkar, maka salatnya itu sudah kemungkinan besar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu amalan apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tanda-tandanya sudah ada tercegah perbuatan keji dan munkar, maka tandanya adalah sholatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sholatnya bagus. Karena sholatnya bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya. Wa itaiz zakat, dan menunaikan zakat. Apabila seseorang sudah mampu untuk menunaikan zakat. Apabila tidak mampu, hanya bisa berinfak, bukan sesuatu yang diwajibkan. Infak. Apabila kita seseorang yang tidak mampu memberikan zakat, dia kita belum punya nisab, belum sampai batasan harta yang harus dikeluarkan zakatnya, dan juga belum sampai haulnya, nah, maka kita tidak diwajibkan zakat. Nah, tapi bagi orang-orang yang sudah mampu, maka tunaikanlah zakat. Wa hajjil baiti, dan juga berhaji atau naik haji ke Baitullah. Ini ibadah bukan hanya ibadah badaniyah seperti sholat, tetapi selain badaniyah juga ibadah maliyah, yaitu memiliki bekal atau harta
untuk pergi ke Baitullah. Jadi di dalam ibadah atau di dalam rukun haji itu ibadahnya adalah ibadah badaniyah dan maliyah. Ibadah yang bersifat badan atau kekuatan dan juga bersifat finansial, yaitu harta yang harus kita siapkan baik ketika kita pergi maupun harta yang kita tinggalkan untuk nafkah keluarga kita. Qasomi Ramadhana, dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kewajiban yang terakhir ini adalah berpuasa di bulan Ramadan. Di dalam hadis ini duluan disebutkan haji daripada puasa. Ini hanya segi tertib, bukan dari segi hukum. Karena di dalam riwayat yang lain duluan disebutkan puasa dibandingkan haji. Di dalam hadis ini duluan disebutkan haji. Ini hanya sekedar tertib, bukan hukum. Karena haji itu merupakan man istata'a ilaihi sabila, yaitu penghujung ya daripada rukun Islam, yang mana dibutuhkan tenaga dan juga harta yang banyak dalam melaksanakan ibadah tersebut. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.